Yang membedakan saya dengan para penjelajah yang lain, saya itu kan kalau sekali jalan nggak pulang-pulang, terus gitu. Nanti pulangnya sama motornya lagi ke tanah air. Kalah ya Bang Toyib. Nah, Let's go from Oke, balik lagi di Skutomotif. Sekarang ini gue lagi berada sama seseorang yang kiprahnya di dunia motor tuh udah nggak bisa dipertanyakan lagi. Karena apa? Karena udah keliling dunia. Om JJ, a.k.a. Jeffrey Polnaja. Yeah. Apa kabar Om? Om, kita buka kali Om, pengapnya Om nih. Iya. Berdua ini Om, kita Om. Kita kan sama-sama udah PCR. Udah PCR segala macam Om. Iya. Iya, Om JJ, aduh nih thank you banget nih Om JJ. Gue kenal dari anaknya Om JJ, Rangga. Iya, Bangor tuh anak Om. Justru dari Bangor belajar dia. Iya. Kalau nggak Bangor belajar. Mending Bangor waktu muda. Udah tua bijak. Iya bener. Nanti gue sama anaknya akan bikin sesuatu lah tahun ini. Sekut Yoi. Jadi tunggu aja. Tapi sekarang ini kita lagi ngomongin soal permotoran nih. Karena menurut gue salah satu sosok ini tuh gue pengen nanya banyak gitu soal dunianya Om JJ gitu kan. Om JJ dikenal kan sama orang-orang Om JJ udah keliling dunia dengan motor. Betul. 99 negara. 99 negara. Seluruh benua yang ada di bumi. Afrika, Eropa, Asia, Australia, Amerika, Arktik. Oh iya Arktik. Antartik. Pertama kan katanya pakai CB Glatik Om. Itu pertama tahun 78-nya. Dari Bandung sampai Bali katanya? Iya, itu waktu usia saya masih muda ya, 78. Sekarang juga masih muda kan? Di SMA nih. Yeah. Saya mau ke Bali, banyak, 10 orang mau ke Bali. Oke. Tapi begitu tahu naik motor, kagak ada yang ikut, tinggal sendirian. Akhirnya naik CB itu, saya dari Bandung ke Bali 1 minggu. Tapi dalam perjalanan sendiri ini saya banyak belajar. Dan ternyata perjalanan seorang itu, diri itu luar biasa. Solo riding itu banyak pelajaran Om ya? Betul. Apa aja Om? Ini banyak orang takut, kenapa? Karena kalau ada apa-apa gimana? Padahal ketika kita sendiri, kita berhenti aja di pinggir jalan sendiri. Lalu ada orangnya nanya, Pak, temennya mana? Begitu kita bilang, wah saya sendirian. Orang itu jadi temen. Oh iya Pak, wah Pak, ini kan daerah bahaya Pak, Bapak sendirian. Iya sendiri. Oh udah Pak, mau makan di mana Pak? Segala informasi keluar. Mungkin kalau kita banyakan dia mau berhenti ngobrolnya segen ya. Jadi jangan pernah takut untuk sendiri. When you are alone, you never be alone. Woi. Bener. Ya, jadi kalau kita sendiri, kita nggak sendiri. Paling nggak ada motor kita, ada sang pencipta. Betul. Tapi itu healing juga ya Pak, kalau karena anak-anak sekarang kan banyak bilang healing gitu kan. Ya. Pergi liburan apa segala macam. Tapi bagi Om Jeffrey, mungkin Om JJ, solo riding tuh termasuk kayak stress release mungkin Om ya? Sebenarnya kalau kita mau lihat kehidupan ini, kita di sini aja udah healing. Lihat kiri, bener. Jadi kita nggak usah healing cari yang aneh-aneh. Karena di sekitar kita banyak simple beauty. Hal-hal kecil yang sebenarnya kalau kita mau dalamin luar biasa. Kebahagiaan itu sederhana Om ya? Kebahagiaan itu sederhana, bukan duit yang besar, bukan apa. Orang Pira juga saya keliling dunia duitnya banyak, kagak ada duit. Kalau saya duitnya banyak, udah berapa kali saya pulang ke Indonesia ya nggak? Di sono mulu aja Men. Iya, karena terus aja nggak balik-balik. Gitu. Jadi memang dalam perjalanan 15 tahun, 9 tahun perjalanan 2006 sampai 2015, saya hanya pulang sekali. Ke Indonesia? Ke Indonesia. Itu pun ketika pulang, lalu nulis buku ya kurang lebih 1,5 tahun, baru berangkat lagi. Nulis buku tuh 2011 Om ya? Ya, kurang lebih. Ya, dari berangkat terus, 2010, 2011. Oke. Itu kan pertama kali, tahun 70-an tuh kan dari Bandung ke Bali, pakai CB Glatik. Iya. Akhirnya memutuskan untuk solo riding, gue pengen keluar negeri deh, ke negara-negara. Enggak juga. Enggak, saya keliling Indonesia. Indonesia dulu, Om ya? Gimana kita bisa keluar negeri cerita indahnya Indonesia kalau kita sendiri nggak tahu Indonesia? Oh, jadi Indonesia dulu nih, Om. Iya dong, kita punya negara, kita eksplor. Jangan mimpi-mimpi dulu jauh-jauh. Gimana Indonesia aja bagus. Iya, nggak kalah, Om ya? Nggak kalah. Iya. Saya kalau disuruh milih, udah lihat seluruh dunia, tetap Indonesia.
Alamnya segala macam. Alamnya, udaranya, makanannya, orang-orangnya. Indonesia Om ya? Luar biasa. Jadi ya kita karena kita lahir di sini dengan gini kita mungkin nggak, tapi ketika kita di luar mungkin lihat salju seneng. Iya. Coba seminggu. Waduh, meriang Om. Kalau nggak pingin rindu yang matahari. Jadi apa-apa yang kelihatan itu kelihatannya jauh lebih bagus. Iya. Padahal it's not like that. Iya. Nggak seperti itu. Pertama kali keliling Indonesia itu tahun berapa tuh? Itu dari tahun 78, saya ke Bali, perjalanan seminggu, di Bali seminggu, pulang seminggu. Udah, tiap libur sekolah, itu kan SMA. Iya. Libur sekolah mana? Kilometer 0 sebelum ada kilometernya kayak sekarang, saya udah ke sana. Oh, Tapi naik motornya motor, sama? naik motor tua. Oh tua. BMW tahun 51. Oke. Karena zaman dulu kan motor besar ilegal. Iya. Banyak blank, nggak ada surat apa. Saya kan mau jalan sendiri kan nggak enak kalau ditangkap polisi nggak ada surat. Iya, iya. Motor besar yang ada surat hanya motor-motor ya Triumph, Iya. Royal Enfield, Harley, ya. Harley, tapi yang kuno. Hmm. Jadi akhirnya saya putusin pakai BMW tua, keliling. Ya semua, hampir seluruh Indonesia lah. Iya. Kecuali waktu itu Irian, karena Irian belum ada jalan. Sekarang udah Udah dulu ada akses sih, ya. Oke, ini seru banget nih. Terus habis itu menuju ke keliling dunia gitu kan. 2006 pertama kali Om ya? 2006 start. Ya, tapi kabarnya katanya 2001 pengen udah ada niat. Cuma dimentahin sama sponsor katanya Om. Jadi sebenarnya gini, 2001 itu tercetus dengan adanya 911 itu loh. Oke. Waduh, ini kan Indonesia disebut negara teroris lah apa. Jadi kita pingin protes ke dunia, tapi dengan cara yang elegan. Kita kan kalau kita cuma teriak-teriak di HI juga ya oke lah gitu. Tapi sendirian teriak-teriak siapa yang mau denger. Jadi saya keliling, nah mulai di tiap negara masuk ke televisi kita buktiin bahwa Indonesia cinta damai, Indonesia bagus. Gitu, nggak usah harus nunggu-nunggu dulu dari pemerintah. Kalau mau do something, do aja. Itu nanti mereka melirik ya boleh. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Jangan. Jadi benar apa-apa. Aduh nih pemerintah nggak nyumbang. Aduh nih sponsor. Support saya gitu. 5 gitu. tahun cari sponsor. Jadi dari 2001 sampai 2006 belum. Kagak ada. Ditolak dong. Disebut orang gila. Disebut mimpinya ketinggian. Pak Kang JJ katanya, sejak Indonesia merdeka nggak ada orang keliling dunia, jadi nggak bisa, nggak mungkin itu. Ya terima kasih, karena mereka nggak ngerti. Dan kita percuma berdebat sama yang nggak ngerti. Mau dikasih pengertian pun mereka nutup, ya udah. Sampai akhirnya saya ketemu orang-orang yang dedikasinya tinggi, ada Bang Fahmi Idris ya, zaman dulu belum jadi menteri, terus Nelo Vega, apa mereka lah. Ayo, kurang. Akhirnya dapat motor. Motornya juga dikasih. Sama mereka tuh? Dali Safari. Oke. Wah, nih 2 motor. Ya udah, dapat duit, kita bayar. Jadi nggak punya duit. Orang cari sponsor aja nggak ini. Saya jual company, baru jalan. Tapi di jalan itu ternyata lebih banyak dan terbuka. Pintu gerbang itu. Pintu-pintu yang kita pikir tertutup, dia terbuka. Akhirnya tergantung amalan. Jadi jangan takut. Ayam aja di hutan dipiara sama Allah ya, apalagi kita manusia yang diberi akal. Yang penting niatnya bagus. Kita niat itu kan right for peace, bukan niat mau ngaco. Tapi emang ada misi tertentu lah, misi kemanusiaan lah ya. Iya, jadi jangan kalau kita udah nggak punya duit, diem aja. Mimpi harus tinggi dan jangan nunggu kaya untuk meraih mimpi. Coba siapa yang mimpi sekarang jadi begini? Iya kan? Tapi dijalanin, diusaha aja. Akhirnya somebody. Itu jangan konsisten. Jadi jangan ini coba gagal, pindah ini coba gagal. Sebenarnya nggak gagal. Ketika gagal ini pelajaran. Oh ini, jadi printer. Orang ngomong ini udah ngerti ya. Jadi terus coba satu aja terus sampai bisa. Sampai pol. Gitu. Sampai pol. Nah ini yang bikin gue penasaran nih sama Om JJ adalah ini masalah teknis sebenarnya sih. 2006 pada akhirnya kan mendapatkan sponsor yang proper lah Om ya. Ya. Cukup proper. Nah ini kan pertanyaan orang awam nih Om. Di sana kan makan lebih mahal gitu kan. Terus belum lagi kalau misalnya motor rusak gimana? Bahasa Inggris. Saya juga Inggrisnya. Acak-acakan gitu kan. Nah, terus gimana bisa survive-nya gitu kan? Terus dari uang yang ada tuh bertahan lama di sana tuh apakah ada ilmu finansial yang pengiritan luar biasa atau gimana tuh Om?
Ini pertanyaan orang Jadi, awam nih Om. itu kendalanya misalnya bahasa. Saya juga kendala. Tapi kendala itu kalau kita anggap jadi kendala kan jadi kendala terus umur-umur. Ya. Jadi caranya saya bawa kamus. Belum ada tuh kita Google Translate. Zaman sekarang enak kita ngomong, nih Google dengar Translate, iya. udah, jadi kendala itu udah nggak ada kan. Iya, Zaman iya. dulu saya bawa kamus Oxford yang gede tuh, yang tebal, yang hitam. Jadi mau makan aja buka dulu. Itu mau makan di Singapura. I want to eat. Katanya. What kind of food? Oh, wow. Fish. Lalu fishnya apa? Barbecue. Aduh, itu bisa setengah jam untuk. Tapi tiap komunikasi ada yang ngangkut kan. Fish, barbecue. Tiap hari, every day. Kata belajarnya, ya belajar baru Om ya. Tiap hari Om ya. Tiap hari. Itu sampai mati pun jangan pernah berhenti belajar. Dengan siapapun. Jadi ilmunya nggak habis-habis. Ya. Motor. Oh, bocor. Aduh, bingung. Biasa di Indonesia, telepon, mobil datang, atau tukang ngomong. Ini gimana tambalnya? Buka Google kan. Zaman sekarang apalagi cet. Bagaimana cara betulin motor? Ya udah, ikutin bisa. Nanti begitu motornya pecah lagi, cetek. Gampang. Jadi justru masalah yang ada itu kita jalanin. Ya. Jadi setiap masalah kita makin pinter, ada masalah kita makin pinter, lama-lama udah nggak ada masalah. Karena udah tahu melewati semua. Jadinya kayak gampang gitu Om. Ya. Jadi kayak ini mah kerikil aja. Betul. Udah. Jadi kalau ada masalah jangan cari masalah. Ya. Tapi kalau ada masalah datengin terus kita pelajarin gimana nih nyelesainnya. Oke, penting tuh. Kan yang disebut masalah adalah kita tidak tahu cara menyelesaikan. Tapi ketika kita udah tahu, kan bukan masalah. Betul. Kita banyak tahu, udah no problem ya. Iya. Nah, itu. Jadi anak muda nih jangan ngindarin masalah. Jadi ketika semakin banyak masalah, semakin banyak skill yang dipelajari Om. Sebenarnya, Iya. karena jujur sang pencipta itu nggak akan kasih kita masalah kalau kita nggak sanggup. Iya. Cuman kita aja belum nyoba udah ngerasa nggak sanggup. Iya. Aduh berat nah. Padahal kalau mau dicoba enteng. Banyak hal itu jauh lebih sulit ketika dipikirkan daripada ketika dijalani. Jadi kayak dari sini misalnya naik motor ke Bali, waduh pusing. Nanti kalau macet tuh gimana? Nanti kalau motornya pecah ban gimana? Nanti kalau malamnya tidurnya di mana? Waduh pusing. Yeah. Tapi ketika kita jalanin, nggak ada masalah tuh, nggak ada pecah ban, tidur banyak hotel apa. Jadi jalanin aja. Jangan jalanin mimpi itu. Hajar aja dong. Hajar. Yang penting satu, jangan macam-macam, jangan buat problem gitu ya. Gitu. Jadi tadi, masalah-masalah itu akhirnya dipecahin di jalan. Nah kalau duit gimana Om? Kan misalnya kan makanan kan lebih mahal gitu, penginapan lebih mahal. Ketika saya start, kan nobody. Nggak ada yang tahu saya. Tapi dalam perjalanan kan orang mulai tahu. Mungkin saya lebih dikenal di dunia daripada di Indonesia sendiri. Lebih dikenalnya mungkin karena setiap negara diliput sama televisi setempat Om ya? Televisi, kita meninggalkan jejak-jejak. Karena kalau kita cuma write lalu nggak ada yang tahu juga, kan ini mau write for peace for Indonesia. Ada misinya. Jadi paling nggak orang negara itu tahu, ya bisa koran biasa ataupun media TV. Dulu kan YouTube belum terlalu ini. Jadi media TV, saya di tiap TV jadi buka Amerika, misalnya mau Kang JJ Amerika keluar tuh, di NBC News Amerika. Rusia, keluar di Rusia, negara-negara jadi. Nah, ketika nama kita kayak ini, orang kan makin datang. Lalu mau endorse, ya kan? Endorse. Saya masuk Eropa nggak punya duit. Aduh, gimana? Tapi saya tuh selalu percaya bahwa selama kita jujur, selama kita apa adanya, pintu akan terbuka. Diundanglah sama BMW misalnya komunitas. Nggak ngarepin, taunya pas pulang dikasih amplop. $500, €500. Thank you. Gitu. Terus ada komunitas ngundang, lama-lama dari 500 naik 750.000. Akhirnya sekali ngomong 2 jam €3.000. Iya kan? Mimpi dari mana? Iya, betul. Mimpi dari, apalagi nih teman-teman yang misalnya jago masak, chef. Kagak usah banyak-banyak, chef, jago masak. Keliling dunia dapat duit, malah pulang jadi kaya. Bukan ngabisin duit. Iya. Kalau bisa, kita ngedoing something yang kita suka tapi dapat duit. Ya kayak gitu kan asal happy-happy. Yang penting happy gitu, betul. Ya, jadi kalau kita riding dibayar, gitu kan kayak perusahaan. Jadi sebelum sampai di sana tentu ada perjuangan. Nggak ada. Instan nggak ada lah ya. Sekolah juga nggak langsung university ya nggak. Tapi emang Om, yang instan tuh
cepat naiknya, cepat turunnya. Nah, udah banyak contoh. Banyak contoh. Jadi cet. Kalau yang prosesnya gila tuh, Om, biasanya survive tuh. Om. Iya, survive. Bisa survive kalaupun turun dikit-dikit. Karena mungkin usia. Tapi nggak ada masalah. Justru berjuang dulu. Jangan instan lah. Jangan nggak yang instan aja perlu waktu. Direbus dulu. Perlu waktu kan. Nggak ada yang instan benar-benar set. Tapi dari semua negara nih Om, yang paling berkesan selain Indonesia pastinya, negara mana tuh Om? Jadi gini, kalau udah model kayak saya, semua berkesan. Karena tiap negara itu ada keunikannya sendiri. Ada ceritanya. Kenapa saya bisa bertahan di seluruh negara yang hebat, negara yang perang, yang Afghanistan, Afghanistan perang, bom, saya lewat naik motor. Kenapa saya bisa bertahan? Karena saya menikmati apapun itu. Nikmatilah apa yang alam berikan padamu. Nikmatilah apa yang semesta berikan padamu. Apapun itu. Tentu ada maksudnya. Jadi kita nih lewat gurun. Orang, aduh panas 52. Waduh saya enggak. Wah, gunungnya bagus. Biru. Wah ini. Lihat yang indah-indah. Jadi airnya semua indah. Gitu. Nah saya balik bertanya, orang senangnya apa? Oh saya senang danau. Oh Finlandia. Finlandia itu terbentuk dari banyak danau, jadi bagus. Oh saya senang bukit-bukit yang indah. Oh Skotlandia. Di Scotland itu bukit-bukitnya luar biasa. Oh saya pingin yang ada salju-saljunya. Oh New Zealand di selatan, South Island. Bagus. Jadi mau apa? Mau gurun. Oh Atacama. What you want? Ada semuanya ada di dunia ini disiapkan gitu. Nah apa yang kita pingin? Apa yang kita suka? Gunung misalnya. Kalau di Amerika Selatan Andes. Gunung Andes itu Rocky Mountain. Kalau di Amerika di Eropa Alpen. Bagus itu dari Switzerland. Bagus. Ya, jadi kita senangnya apa? Karena Om pernah datang ke semua itu. Semua gitu semua. Iya. Nah, tapi kalau misalnya secara teknis Om, untuk riding, SIM-nya tuh SIM internasional. Nah, setiap negara kita berarti ada izin lagi Om ya? Ngurus izin dulu ya? Ada negara yang harus ada izin. Driving permit. Jadi kita driving license ada tapi nggak semua. Misalnya Mesir, terus ada beberapa negara. Tapi international driving license udah berlaku. Apalagi ketika dia tahu paspor kita kan udah tebal habis lagi kan. Begitu dia tahu keliling dunia, polisi juga udah nggak mau ngecek ini itu. Respect dia. Begitu, sir where you from? Indonesia kan. Begitu dia, wah dia cuma geleng-geleng aja. Have a nice day. Kagak dicek lagi. Itulah yang penting kita itu respect. Respect. Karena aparat, polis atau apa, dia juga human. Dia manusia. Dan dia lagi mengerjakan tugasnya. Jadi ketika dia tahu, wah ini orang udah ribuan kilometer, bertahun-tahun, gitu. Bajunya aja udah lusuh gini. Udah jalannya. Have a nice day katanya. You want some coffee? Katanya malah ditawarin kopi. Yang penting kita apa adanya. Jangan belagu, jangan juga yang apa adanya. Gimana ya gini, apa adanya. Kamu tadi lari berapa sana 110. Itu. Kamu mau ke speed maksimum 100. Nggak tahu saya. Ada tandanya saya nggak lihat. Gitu, nanti jangan lagi ya kan itu. Jangan jujur lagi. Jujur. Karena sebenarnya dia udah tahu, dia kan punya kamera. Lalu kita bohong-bohong, ini katanya mau cheating, jadi dikasih lebih barat. Ketika pernah ada masalah-masalah yang berarti nggak sih Om? Contoh gini Om, mungkin saya kebanyakan nonton film nih Om, kayak Eropa Timur gitu kan. Tiba-tiba kita ke hostel asing, terus kita dijadikan bahan dimutilasi, diapain. Pernah ada ketakutan kayak gitu nggak sih Om? Kalau ketakutan nggak ya, tapi kemungkinan seperti itu ada. Jadi ketika kita sendiri, mungkin sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, itu intuisi kita itu makin peka. Jadi banyak sih kejadian. Misalnya saya kan masuk Meksiko. Orang Amerika Serikat, orang Amerika kan takut ke Meksiko. Terus ada teman saya bilang, ayo masih, tapi kalau sama kamu saya ikut masuk Meksiko. Di Meksiko saya dijemput sama teman saya orang Meksiko. Barengan lah kita. Ini baru berhenti nih, satu restoran pinggir jalan. Baru duduk, hati saya tuh nggak enak, tapi saya nggak tahu kenapa. Terus saya tanya sama teman saya orang, ini ada tempat lain nggak? Ada, tapi sejam lagi. Ya udah, kita kesana aja yuk. Udah di sini aja, enggak lah. Saya masih pingin riding, saya kan nggak tahu kenapa ya. Jadi saya bilang, ya udah, riding. Udah, nggak ada masalah, tidur malam-malam. Pagi-pagi
Dia baca, waduh Jeffrey, you save my life. Save your life. Kan dari kemarin juga ini. Nih baca koran. Restoran tempat kita datang dibom. Waduh. Serius tuh, Om? Nah, jadi intuisi itu perlu. Dan terasa dari perjalanan-perjalanan itu, Om? Jadi gini, waktu kecil juga sebenarnya kan kita juga udah dikasih. Iya. Waktu kecil kan kita dikasih life guard angel. Ingat nggak kalau mau nakal ada yang bilang, jangan nanti papa marah. Iya kan? Baru ini, jangan lu nanti dimarahin lu. Tapi kita suka, udah, nggak didengar ya. Lama-lama dia nggak mau ngomong, karena sering nggak didengar. Sebenarnya tiap manusia tuh dikasih guard angel di hatinya gitu. Nah ketika kita sendiri, itu dia keluar lagi, mulai ngomong lagi. Nah, jadi listen to your heart. Waduh. Gitu, listen to your heart. Jadi begitu kita nggak perlu tahu karena itu bahasa yang aneh lah. Jadi alam udah memberitahu kita, udah jangan di situ berhenti. Udah pergi. Ternyata kan dari koran. Bibung. Coba kalau kita, udahlah, don't listen, mungkin ketelan. Udah ke di sini. Iya, mungkin ya. Hal seperti itu kelihatan kecil, tapi really big thing. Jadi ya. Percaya aja. Listen to your heart. Listen to your heart tuh. Kayak lagunya Roxette, Listen to your heart. Wah. Itu kan ini Om ya, intuisi yang pada akhirnya tuh ternyata terbentuk ya Om ya. Tapi kalau yang dasarnya nih negara udah konflik banget yang seperti tadi Om bilang tuh ada bom ada segala macam. Itu nggak ngeri Om, ada peluru nyasar ntar. Satu hal bahwa hidup ini udah ada yang ngatur. Yang penting satu, kita jangan nantang. Misalnya gini, tabrak nih gue, ya ketabrak lah. Ya. Atau ini tembak kalau gue, ya ditembak lah. Tapi kalau kita datang ke satu tempat konflik kayak Afghanistan, saya bukan untuk membuktikan kehebatan kita. Apa sih kita? Debu aja lebih besar debu daripada kita. Ya. Apalagi di hadapan Sang Pencipta, ya. Jadi akhirnya ya udah, kita datang, wa inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang penting kita berserah, ya kan? Berserah pada siapa? Pada pemilik kita. Iya. Udah, jadi udah bukan gimana kita mau berloro begini belok, kalau katanya belok lo belok deh. Iya, betul. Jadi nggak usah, jangan create ketakutan, jangan menciptakan ketakutan di otak. Iya. Jangan, waduh nanti di situ ketembak ini, ketembak itu, belum tentu ada yang nembak. Iya, kita Mas aja. kan masih ketakutan, masih asumsi. Kekhawatiran, kekhawatiran yang kita buat kan. Iya. Kita kan create. Dan kita pilih itu ya. Kita pilih, gue ikutin ketakutan gue. Lu kok nggak pernah bisa kemana-mana. Ya udah stuck aja di situ. Karena ketakutan lu itu nyetopin mimpi. Nggak bisa, go. Mantap. Om JJ ini hebat banget cuy. Jadi selain udah 99 negara, ini kabarnya nih Om dapat lifetime achievement. Ya, itu kenapa saya pulang sebenarnya. Jadi ketika saya lagi di Eropa, saya mau lanjut nih, nggak pulang. Tapi kemudian waktu itu IMI mewakili pemerintah Indonesia memberi Lifetime Achievement Award. Ya. Dan itu jarang banget dikasih Om nih ke orang Om. Baru 2 orang. Oh 2 orang ya? Itu saya kedua. Oke. Jadi saya kedua waktu itu. Jadi ya udah, sekarang pulang dulu ini. Karena udah di tanah air, teman-teman nulis buku. Ternyata makan waktu nulis buku. Jadi hampir setahun lebih nulis bukunya apa? Ya tertunda lah. Iya. Tadinya nggak akan pulang. Cuman ya udahlah, memang udah ada yang ngatur harus pulang. Terus dapatlah lifetime achievement Om ya. Iya. Nah, dari situ nulis buku, apa nama bukunya Om? Wind Rider. Wind Rider. Sesuai nama Instagram ya Om ya? Ya, Wind Rider, menunggang angin. Menunggang angin. Karena angin itu dimanapun kita di dunia ini ada. Jadi saya cuma menunggangin aja. Ngikut kemana-mana. Di bawah angin aja. Karena dalam penjelajahan saya pagi-pagi itu nggak tahu mau kemana. Oh nggak ada itinerary-nya Om? Nggak ada plan, nggak ada apa. Pagi-pagi cuman saya tahu arah saya ke utara. Udah kayak orang zaman dulu Om. Iya, asik. Jadi begitu ada pemandangan bagus, saya berhenti. Nikmati dulu. Nikmati lah, masih pemandangan. Wah ternyata pengen nginep, ya udah nggak ada hotel, buka tenda. Kenapa? Hotel paling tinggi bintang berapa? Bintang 7. Saya jutaan bintang di langit. Bener. Itu mantap tuh. Langit bintang. Bener. Tidur begini langit gitu, apalagi di daerah misalnya Amerika Selatan di gurun, itu sama sekali nggak ada awan. Jadi Bima Sakti itu kita bisa ujung ke ujung kelihatan.
Nggak takut ada coyote gitu? Nah, nggak ada. Nah, ada triknya. Ada. Jadi namanya animal behavior. Kita harus ngerti. Biasanya binatang yang misalnya ular di Australia nih, ularnya kali cok gitu 20 detik, 30 detik mati gitu. Ya? Tapi ular itu pemalu. Mereka sebutnya pemalu. Jadi dia tuh nggak seneng ada orang. Nah, caranya begitu kita berhenti nih di pasir gitu. Jangan pelan-pelan kita. Kaki pertama tuh turun dari motor, hentak. Itu kerasa sama binatang. Dia mulai minggir. Gitu. Minggir lagi. Terus standar motor. Motor kita kelilingin, tapi kakinya dientak. Itu binatang-binatang melata menjauh. Ingat, mereka mah nggak salah. Rumahnya di situ. Iya. Kita yang datang ke rumahnya. Harusnya minta izin ya. Nah, kalau nggak, paling nggak beritahu kedatangan kita. Oke. Udah keliling, baru santai, mau ngapain. Jadi jangan, tok, udah main duduk, tok, itu binatang, gigit, mati. Semua juga ada tekniknya. Iya. Jadi kalau kita tahu tekniknya, it's not dangerous, tidak bahaya. Naik motor nggak tahu teknik, nabrak. Bahaya banget. Tapi kalau udah tahu, ya enak aja. Sama, dalam kehidupan itu banyak hal harus tahu teknik. Gajah. Misalnya di Afrika. Ini gajah buntutnya nih, kita kalau ngikutin dia lari, makin lari. Tapi jarak tertentu dia merasa tidak nyaman. Itu kepalanya mulai balik nih. Deng. Itu hati-hati tuh. Itu bisa yang tiba-tiba balik, dikejar kita. Jadi begitu kepalanya udah gitu, kita tahan lagi. Supaya jaraknya aman. Dia merasa tidak terganggu. Oh gitu. Jadi animal behavior itu penting. Terus, ini mau hujan, ada capung-capung. Jadi sebenarnya ya, alam ini bercerita pada kita. Ada alarmnya, Om? Iya, alam ini kalau kita mau just sitting, dia duduk dan mendengar cerita alam, banyak. Jadi dikodein tuh alam. Binatang-binatang, earthquake, tiba-tiba binatang pada lari. Ada apa nih? Oke. Misalnya di pantai, tiba-tiba lautnya hilang. Nah, tsunami nih. Gitu. Nah, sekarang mulai kalau kita ingin perjalanan jauh, mulai memperhatikan tanda-tanda alam. Oke. Jadi alam itu akan bercerita, menceritakan pada kita dan kita belajar untuk mengetahui apa itu. Dan kita peka aja, Om? Peka aja. Sama alam, Om? Mantap. Terus musim hujan gimana nggak kehujanan? Nah, ada caranya. Jadi begitu pergi kadang-kadang hujan, tapi kan hujan itu kan nggak 24 jam. Jadi begitu lihat di depan kita hujannya gede, ya di sini berhenti dulu aja ngopi, apa ya nggak? Iya, Jay. Ya, sampai hujannya turun, habis begitu udah habis, udah clear, jalan. Itu yang Om bilang tadi, ikuti angin ya? Ikuti angin dan dengarkan cerita alam. Om rencana mau keliling lagi kapan nih, Om? Saya sih sebenarnya lagi dalam perjalanan kemarin ini, tapi kan stuck di Australia. Dan Australia kan itu satu benua, itu satu negara. Jadi kalau negaranya bilang lockdown, ya udah nggak bisa kemana-mana. Akhirnya nggak bisa kemana-mana. Saya pulang. Dan untung saya pulang. Kalau nggak pulang, saya baru 2 bulan kemarin dibuka. Bayangin berapa tahun saya di Australia. Saya pulang, cuman sekarang ini kan kagok. Saya baru jalan, nanti di Afrika lockdown, tutup, nggak bisa jalan. Ribet Aduh, nunggu lagi. Nanti ini lockdown, berubah-berubah. Aturan masih berubah-berubah. Tapi sekarang situasi udah mulai membaik gitu ya. Saya perkirakan kalau COVID itu udah berteman dengan kita, karena COVID nggak mungkin hilang, berteman dengan kita. Nanti kita kayak ngomong, kena flu, nah nanti tuh, kena COVID kemarin 2 hari. Berarti bisa beli di warung. Jadi udah saya makan ini, kena COVID. Nah, satu saat akan seperti itu mudah-mudahan ya. Mungkin 2-3 jalan lagi. Wih, mantap. Jangan kita bilang, aduh saya udah terlalu tua, saya juga udah 60. Om 60 sekarang, Nah, nggak apa-apa, jalan-jalan aja, jangan bersembunyi di balik umur. Umur kan hanya angka-angka aja. Jiwanya muda banget ya Om Jeje, nih mantap Om Jeje. Om Jeje, thank you banget nih waktunya Om Jeje. Sama-sama ya. Iya, kita tunggu nih Om Jeje, petualangan berikutnya. Terima kasih. Iya, langsung aja follow Instagramnya Om Jeje di sini. Tapi episode berikutnya kita ngobrolin motor Om Jeje, boleh nggak sih Om? Oh, boleh. Pasti ada cerita nih Om nih. Ada. Ini yang benernya yang second round, yang dulu ada di sana. Tapi ini saya pakai yang sampai di Australia kemarin. Kita lihat Om ya. Oke. Terima kasih Om Jeje dan terima kasih semuanya. Udah tonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman pamit, Kang Jeje pamit. Salam jumpa lagi. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Antartik, oh iya.
Sama satu lagi, benua Atlantis yang hilang belum, Om? Wah, mudah-mudahan kalau hilang kita main sana.